Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, diskusi dan debat antar lintas agama dari dulu melalui para polemikus ustadz dengan kekristenan itu sudah berlangsung. Kadang tajam, kadang dibumbui dengan beragam argumentasi. Dan kali ini teman-teman kita akan melihat ada dua polemikus muslim yang masih pede, yang masih doyan memakai literatur-literatur yang notabene itu kurang akurat untuk ngebantah Alkitab tentang kekristenan. Tetapi ketika mereka dibantah, bahkan diberitahu ayat-ayat Quran bagaimana keyakinan mereka, mereka juga tidak meyakini itu teman-teman. Mari cerdas teman-teman, mari kita buka akal sehat kita. Jangan kepanasan, karena kalau Anda tidak mau membuka akal pikiran Anda, maka Anda akan buta selama-lamanya. Anda akan terus dirangkul atau dipegang atau ditutupi oleh kejahilianmu yang tidak mau belajar di zaman canggih ini. Jangan skip, mari kita lihat. Ini dia videonya. Ya, selamat malam Bang Pendi. Malam, silakan. Bang Sophia Tomoti. Nah, ya gini Bang. Ya intinya kita nih, aku mau belajar lah. Nah, sama-sama belajar kita kan. Intinya tuh kita tuh sama-sama belajar. Ibarat kita bukan mencari pembenaran lah gitu kan. Karena tujuan hidup kita yang namanya Tuhan itu pasti satu. Dan mungkin banyak kan. Karena ujung-ujungnya kita ini semuanya mati. Kalau mati tentu ada pertanggungjawaban kita nih kalau kita cara berpikir umpamanya. Kalau hidup hanya untuk hidup aja umpamanya, ya apa bedanya kita nanti dengan binatang umpamanya kan. Dia tidak punya pikiran. Tapi Allah tuh pasti ada tujuan. Dia menciptakan bumi ini untuk menguji manusia. Maka diciptakanlah dengan ilmunya umpamanya bumi ini dengan ilmu dia. Diciptakannya setan, malaikat. Semua itu kan hanyalah untuk ada yang menyampaikan wahyu namanya malaikat. Setan umpamanya untuk menguji kita. Diberikanlah mana jalan benar, mana jalan yang salah kan itu. Intinya, endingnya setelah kita mati nanti pemain tidak bertanya-tanya kita lagi. Makanya ada Allah menguji kita. Untuk apa Allah menguji kita? Allah menciptakan malaikat dan iblis itu sebelum menciptakan manusia, betul? Mana duluan diciptakan? Manusia atau setan dan iblis? Kalau dalam adabnya diceritakan dalam apanya pemainnya kan setelah yang namanya malaikat kan itu dalam apanya Bang, tapi nanti ada lagi kalimat mustasyabihan yang saya tanya malaikat dan iblis itu diciptakan duluan apa belakangan daripada manusia? Gimana? Mana yang duluan diciptakan, malaikat dan iblis atau manusia atau Adam? Mana duluan yang diciptakan? Kalau dalam cerita apanya dulu umpamanya, kamu jawab saja, mana duluan diciptakan oleh Allah, manusia atau iblis? Kenapa harus muter-muter? Kalau jelas itu umpamanya iblis duluan kan, tapi disuruh tunduk kan. Nah ini. Nah ini Bang, kita cari dulu umpamanya siapa? Ini kan kita biar dari awal, ini narasimu. Umpamanya jelaskan nanti. Iya, ini kita ikuti narasimu. Iya, biar dari awal pelan-pelan. Biar nanti kita akan meningkat, jangan langsung lompat ke tangga kelima, Pak. Susah nanti bisa jatuh. Makanya saya bilang dari penciptaannya dulu, ya. Nah, ketika setelah itu baru diciptakanlah manusia. Enggak, ini kronologis saja, kronologis. Biar kita tahu. Santai lah, relax lah. Saya dari tadi diam aja mendengarkan. Terlalu nak tenang nanti stroke pula kan. Loh, yang nggak tenang dia, saya dari tadi diam. Terus tenang kan, nyaman. Allah melarang manusia untuk menyembah setan ya, bos ya. Tapi di dalam surga Allah pernah menyuruh setan untuk menyembah manusia. Iya. Oke ya. Jadi gini. Setelah manusia diciptakan, artinya Allah menciptakan manusia untuk dicobai, bukan? Itu dengan ilmu dia itu ada tujuan semuanya kan. Iya, artinya Allah menciptakan manusia untuk dicobai karena Allah sudah menciptakan setan dulu. Iya. Allah kan sudah menciptakan iblis untuk mencobai manusia. Itu kan tadi narasimu. Iya, nah itu nanti Bang, itu poin kita dulu penjelasan tentang enggak. Ini dari narasimu. Ini dari narasimu yang ku kejar. Jadi gini, ketika kau bilang bahwa iblis diciptakan untuk mencobai manusia, artinya baru Tuhan menciptakan neraka dan surga. Artinya tujuan Allah menciptakan manusia untuk dicobai iblis, betul? Iblis itu hanya untuk ujian aja sebetulnya Bang. Iya, betul. Oke. Enggak berani dia jawab. Muter-muter. Iblis untuk ujian,
Bahwa Nah, ini aja bang, biar dapat inti poinnya, pemanya dalam pemanya apa dalam Kristen apa pemanya. Iya, jangan. Yang bahasa siapa? biar No, no, dapat no, no. poinnya Pak, biar dapat poinnya. Tenang dulu, relax lah, biar dapat poinnya bahwa Iya dapat poinnya. biar dapat poinnya bahwa manusia Kok baik-baik aja ya bang? aduh, capek dah. Iya. Ini kan dari narasi, ini dari narasimu. Dari narasimu ditanyakan oleh Bang Nabirong, saya tanyakan. Coba kamu jawab. Kenapa tidak berani kamu jawab gitu loh? Saya sering berkata begini, Bang Rilek Bos Abang ya. jelaskan dulu bang. Jangan kamu minta penjelasan dari kami. Otak kalian tuh nggak nyampe. Ini dari pernyataanmu, ini dari narasimu yang kamu bawakan Saya ketika jelaskan juga, kamu Bang. naik. Gini bro, Rilek. Untuk perbandingan. Awal di saat kamu awal berbicara tidak ada yang potong satupun. Ya, kami hanya dengar. Iya. Begitu sudah panjang lebar kamu Sekarang bicara. gantian lah kau dengar. Heeh. Iya Kami bang. dengar. Nanti umpamanya saya membuka ayat ini, umpamanya nanti. Dengar, ini dari narasimu. Begini bros, diam dulu sebentar ya. Sebentar, Kasih untuk kau 3 jam. saya ingin Asal berbicara kau mau sedikit. dengar-dengaran. Ya, saya ingin kasih tahu kamu Rilek Bros gini. Kenapa kalian tidak pernah mau ditanyakan tentang iman kalian? Selalu kalian mau bertanya. Nah, karena kalian takut. Tidak ada jawaban kalian. Tidak tertulis. Karena selama ini kalian asumsi. Tetapi semua yang kalian asumsikan itu kalian tuduhkan kepada kami orang Kristen. Padahal kami orang Kristen, setiap pertanyaan kalian selalu jawabannya ada dalam Alkitab. Berapa banyak tadi teman-teman kalian yang naik kemari ditanyakan kepada kami di atas ini? Semua jawabannya kami pakai Alkitab. Kak Sofi tadi pakai ayat Alkitab, Bro Timothy tadi pakai Alkitab, Bang Nabirong pakai Alkitab. Begitu imanmu ditanyakan, kenapa nggak bisa jawab? Nggak berani kamu jawab. Kenapa? Begini bang, begini bang. Kenapa muter-muter gitu loh? Ini bukan muter-muter pertanyaannya dulu bang. Bukan, sekarang kamu jawab apa yang ditanyakan oleh Bang Nabirong. Silakan Bang Nabirong, saya diam Bang Nabirong, silakan. Untuk perbandingkan aja. Bang Nabirong, saya diam Bang Nabirong ya. Saya serahkan kepada Bang Nabirong, silakan Bang. Nah, ya, Saya mute dulu. Ya. Silakan bang. Bang Nabirong, halo Bang. Oke. Diam dulu ya. Oke, biar kita perbandingkan bagaimana ajaran yang kalian. Kita, untuk menyelamatkan diri kita masing-masing, ya kan? Iya, biar kita perbandingkan dari awal. Iya. Oke. Biar nanti saya bikin perbandingan bagaimana di Alkitab. Makanya saya tanya dulu. Ya. Biar nanti saya bisa kasih tahu perbandingannya bedanya di mana. Ya. Oke. Ya, oke. Abang diam dulu sebentar. Nanti abang punya waktu. Ya. Jadi gini, ketika tadi abang bilang bahwa iblis itu diciptakan dan neraka itu diciptakan untuk menguji manusia, artinya manusia diciptakan memang udah dirancangkan, ada yang ke neraka, ada yang tidak, kan seperti itu, ya kan? Betul ya? Ya, artinya Allah merencana. Sebentar dulu belum. Aduh, kau nih. Oke. Artinya Allah memang sudah merencanakan itu dan manusia diuji karena manusia tidak diciptakan untuk suci, tetapi memang untuk diuji dan berdosa karena sudah disiapkan tempatnya untuk berdosa dan tempatnya orang yang kuat. Nah begitu. Perbedaannya adalah dengan kekristenan, manusia tidak pernah direncanakan untuk berdosa, tetapi manusia diciptakan dengan kudus. Hanya ketika manusia itu lengah dan iblis menggoda mereka, itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi berbeda. Allah kami tidak pernah merencanakan atau merancangkan atau membuat sesuatu yang tidak baik bagi manusia. Nah itu perbedaannya dulu ya. Artinya Allah kami tidak pernah jahat dan merancangkan itu. Itu dulu dari dasar gitu. Nah bagaimana Allah kalian bisa merencanakan dan menciptakan iblis untuk menggoda manusia dan menyiapkan neraka untuk orang-orang yang digodanya? Silakan. Dulu, Bang. Apa umpamanya tentang Tuhan abang aja dulu umpamanya. Berat. Itu dulu. Kalau tentang Tuhan kami gini, Tuhan kami bisa kami jawab karena kami bisa menjawab dan punya bukti. Kalau Ya, kalian nanti hanya hayalan, Tuhan saya. kalian hanya hayalan karena tidak pernah nyata, tidak pernah zohir, tidak pernah Eksis. wujud. Sementara 20 sifat Allah itu yang pertama adalah wujud kidam bako. Baru mana wujudnya? Nanti saya jelaskan menurut saya, Bang. Nah, Mau menjelaskan yang mana dulu? Kamu mau yang mana? Tapi menjelaskan aja dulu umpamanya Tuhan apa Yesus. Kenapa kalau lari ke Tuhanku, Tuhan kamu aja kamu tidak bisa menjelaskan, kenapa lari ke Tuhan orang? Iya. Hah? Bukan Coba maksudnya kamu apa, jelaskan Bang. Tuhan kamu supaya kami beriman kepada Tuhan kamu. Sama-sama belajar, Bang. Enggak, Iya. kamu bukan untuk belajar, kamu untuk Sebentar, Bang ngolong-ngolong. Pendi. Sebentar Bang Pendi. Begini. Tadi kan saya sudah bilang. Shh, tunggu, relax. Tadi kan saya sudah bilang, bagaimana kau mau memperbandingkan antara Tuhan kami Yesus yang punya nyata dan punya karya dengan Tuhanmu yang tidak pernah punya nyata dan punya karya dan punya wujud. Sementara kalian mengakui bahwa Allah kalian itu punya sifat 20 yaitu wujud. Salah satunya. Sekarang coba buktikan kalau dia adalah benar adalah Allah. Di mana kata dia yang maha wujud ini? Di mana pernah dia wujud? Coba silakan Anda jawab dulu itu. Iya, tadi Bang kan udah jawab Tuhan abang itu berwujud gitu kan. Tentu umpamanya dalam nanti saya jelaskan Bang biar dapat Enggak, itu pertanyaan saya dulu jawab.
Iya. Saya wujud sudah Tuhan jawab itu, bahwa Bang. Tuhan saya ada wujud. Ini, Bang. Sekarang Tuhanmu Saya ada jawab wujud itu atau dulu ya. tidak? Masalah di situ. Iya, saya jawab. Satu-satu. Ya, oke. Maksudnya wujud Tuhan itu dengan ilmu dia, Bang. Contoh bahwa alam ini nyata kan? Itu wujud. Alam Tuhanmu alam. Bumi dan manusia, gunung, matahari. Itulah yang pemaya. Kan nyata, Bang. Itu yang Oke. disebut. Kalau Tuhan itu berwujud selesai sudah hidupnya, Bang. Oke, Lagi sebentar. hidup lagi kan? Oke. Untuk apa malaikat? Kan itu pertanyaannya. Oke, jadi wujudnya, Nah, itu. jadi Anda mengatakan wujud Allah itu adalah alam. Artinya Allah itu sama dengan ciptaannya, begitu? Karena berwujud. Wujudnya alam. Artinya Allahmu adalah alam itu sendiri dan ciptaannya. Bukan sama dengan ciptaan, itu ilmu dia, Bang. Loh, Manusia diciptakan dengan 20 ilmu dia, Bang. sifat Alam itu, diciptakan apakah dengan ilmu 20 dia. sifat Nanti pokoknya bu- kalau disamakan nanti larinya beda nih, Bang. bukan begini Bang. Begini Bang. 20 sifat itu punya siapa? Itu kan sifat Tuhan, kan dijelaskan ya. Oke. tadi. Apakah itu sifat bumi atau alam? Sifat itu makanya nanti dijelaskan, Bang. Makanya alam itu dia menciptakan beserta isinya. Oke, jadi kalau wujud yang itulah yang disebut pemain nanti namanya Allah, jelas. Enggak. Oke. Nah, Gini, skala dari wujud dia Manusia adalah wujud, pemain ada tidak takdir mbako, diciptakan. ya. Manusia ciptakan ada takdir. Contohnya, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Sebagaimana perjanjian di dalam ruh tadi, berkata Allah, "Hai ruh, apakah engkau mengakui aku ini adalah Tuhanmu?" Iya, kata Allah. Semua ruh kita ini patuh pada Allah, Bang. Ada takdir nanti kita kaji, Bang. Oke. Iya. Abang dikuasai Tuhan, Bang. Kalau tidak dikuasai Tuhan, Bang, Jabariyah sih. nanti kita jelaskan juga yang lain, Bang. Cuma Abang menentukan jalannya lagi. Mau jalan Tidak. baik atau jalan buruk nanti nih. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, Nah, gini kan, kita oke. nggak usah jauh-jauh dulu. Bagaimana kita bisa membuktikan ketuhanan kita kalau Anda tidak pernah melihat dan merasakannya? Itulah ya teman-teman ya. Tuhan Apa itu ya? tidak akan Itulah ya. melihat seperti itu, Bang. Makanya Oh, kita Tuhan. melihat kebesaran Oke, dia, Bang. Oke. Artinya gini, Kita Kak, sudah artinya jelaskan gini. tadi, Bang. Iya, sebentar. Artinya kalau memang tidak bisa dilihat dan tidak ada wujud dan tidak ada sifat dan tidak ada, artinya sifat wujud yang kalian sematkan kepada Allah itu adalah kebohongan. Gini aja logikanya, Bang. Kalau Logika. Tuhan itu berwujud selesai sudah kan, maka Tuhan itu gaib. Oh, Tuhan. Nama tunziru manittaba dzikra wa khasya rahmana bil ghaib. Aduh, Tuhan. Berikan peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan walaupun Tuhan itu Kenapa gaib. jadi peringatan? Nah, Gini makanya ada loh. peringatan, makanya ada Iya, aturannya, begini. Bang. Makanya saya Artinya sebutkan, saya bukan artinya itu. harus kita buang sifat 20 yang katanya dia adalah al-wujud. Dulu tadinya, Bang, saya Oh, tanya. zahir Tolong dan jelaskan batin. dulu. Makanya saya udah buka juga sedikit nih kan. Lah kan Allah itu kan zahir dan batin. Siapa pamannya nanti ada Roh Kudus atau Rasul Allah atau Bapa. Itu mudah, itu kita sudah rasakan semua. Ini yang saya tanyakan ini, yang tidak pernah orang lain satupun bisa menjelaskan bagaimana Tuhannya. Karena di Coba dalam kau jelaskan bagaimana Tuhanmu, silakan. tadi saya jelaskan, Bang. Makanya saya tanya sama Bang. Tolong menjelaskan. Saya Tidak. Tuhan saya. Abang tidak pernah menjelaskan Tidak kebagaimana lagi Tuhan. isinya, hewan, tumbuhan, manusia, segala daripada itu yang menciptakan itulah yang kusebut namanya Allah. Saya Yang menciptakan apa? Yang menciptakan apa? Allah itu adanya di abad ke-7, tidak pernah Allah menciptakan bumi. Bang, makanya saya buka tadi ayatnya. Alam ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam. Dari jelaskan tuh, Bang. Sampai cucu Adam, Bang. Dijelaskan apa? Dijelaskan apa Aku telah rupanya? perintahkan kepadamu janganlah menyembah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah aku. Inilah jalan yang lurus, Teh. Jelas, Bang. Aduh, Di nggak surga nyambung. Allah Nggak pernah nyambung, menyuruh Bang. setan Nggak untuk nyambung. menyembah manusia. Contoh Di surga Allah pernah menyuruh setan untuk menyembah manusia. Ya, Gimana? di surga Allah pernah menyuruh setan untuk sujud kepada manusia. Tapi Sampai yang setan namanya tidak mau, setan sampai ini setan ingkar, diusir Bang. oleh Allah gara-gara Nah, setan tidak mau sujud setan kepada itu telah Adam. berjanji untuk menyesatkan yang nama manusia ini sebetulnya skenario Tuhan aja untuk menciptakan bumi, Bang. Oke, Bang? Suka Jelas ya? kau lah, suka kau lah. Apapun yang mau kau jawab. Bang Pendi, Sekarang tolong Capek, menjelaskan yang tadi yang saya tanyakan dulu. Saya udah jawab tentang Tuhan dulu, Bang. Apa yang kamu jawab? Makanya Ditanya apa? Allahu somad, Allah yang esa, tidak beranak, tidak beranakkan, tidak sedang sebanding dengan dia. Selagi Oke, manusia ada oke. diperanakan, Mari kita lihat. Dia goyang. Mari kita Apa? lihat. Nggak Oke. mungkin, Bang. gua Oke. jadi lapar nih kalau kayak gini tau nggak? Oke ya. Kelihatan saya udah, Bang. Oke. Tenang aja. Relax. Oke. Gara-gara Ketika dia gelap. Apa ketika kamu mengutip Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, ya. Ya. Allahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya di surat Al-Ikhlas tersebut bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, benar? Nah, kenapa Allah tidak beranak? Dan kenapa Allah tidak peranakkan? Itulah membuktikan dia tuh esa, Bang. Jadi Hah? tidak ada lagi orang menggaji siapa kita. Menurut surat An-Nisa, Itu, Bang. ya. Oke, mari kita melihat surat Al-Baqarah, Ya. ya. Sorry. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Dapat apa Ya, ya? Tolong mari kita menjelaskan. lihat, mari kita lihat, bro, mari kita lihat ya. Kamu jangan bertakiyah dengan saya, Ini ya. banyak, Kamu jangan bertakiyah dengan saya ya. Tidak. Santai aja, Oke, Bang. oke. Dalam surat Al-An'am kamu buka
ayat 101, silakan kamu bacakan kepada kita semuanya. Aku lagi di luar sebentar nih bang. Oh, dari luar. Oke, saya akan bacakan ya. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibahu wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dia, ya, saya tidak tahu nih yang berbicara di sini Allah ya, tapi Allah merujuk kepada dia. Aku tidak tahu dia di sini yang dimaksud oleh Allah siapa. Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kalau seandainya dia punya istri, pasti dia beranak dong. Nggak maksud abang nih pertanyaannya kemana nih? Kamu bilang tadi kul huwallahu ahad, Allah sama Ya. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Iya. Seandainya dia, coba kamu pahami surat Al-An'am Lihat ayat kenapa ya, 101. Bang? Artinya bang? Artinya dia Nah, Allah bisa pencipta langit. dituangkan apa ya, Nanti Bang? Bang Nabirong bisa berrelasi ke dia ya. Iya, iya. Silakan bang. Coba Oke. tinggal. Oke. Apanya, Bang? Oke, surat Gini, Al-An'am gini. ayat 101. Saya baca arti dulu, nanti Bang Nabirong tanyakan ke dia ya. Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Silakan Bang Nabirong. Ya. Maksudnya begini, ketika abang tadi bilang dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, Iya, kenapa kalau dia ada tidak? beranak, berarti kan nggak masuk logika kan? Enggak dulu. Bukan, dengerin gini. Ya, nanti Jadi kenapa? kita Dengerin, mainkan iya. logika pikiran sini. Iya, 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 dengerin. Ini saya bisa halus, bisa tajam, ya. Ya. Kalau abang masih ngoyol, saya bisa tajam gitu ya. Tapi ini saya main halus. Ketika Allah tidak punya anak, dikatakan tidak mempunyai anak, itu bukan karena dia, ya, bukan karena dia tidak bisa atau tidak mampu, tetapi karena dia tidak punya istri. Lalu dikatakan di ayat yang lain dikatakan, jikapun kami ingin bermain-main dan ingin punya istri, maka akan kami ambil dari sebangsanya kami, dari sisi kami katanya, kan gitu. Nah, artinya bukan karena Allah tidak punya itu, bukan karena dia unik dan bagaimana, tidak. Sebenarnya dia bisa punya anak, cuman karena dia tidak punya istri, makanya dia tidak punya anak. Itu intinya, gitu loh. Nah, itu logika bang tuh. Lah, Yang loh iya. Tuhan ini nggak punya istri, nggak punya anak dia bang. Kitab kami bang. Iya, memang dia tidak punya anak, tidak punya istri. Namanya Tuhan ini punya istri, punya anak. Nah mungkin bang, makanya dijelaskan di dalam ayatnya. Iya. Dia tidak beranak, tidak peranakan, tidak ada sebanding dengan dia. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang mengkaji dia. Umpamanya siapa menciptakan, sama seperti kalau logika. Iya. Perhatikan ayat tersebut. Perhatikan ayat Al-An'am 101. Perhatikan ayat Al-An'am 101 penekanannya. Itulah bang. Enggak, penekanan kalimat itu begini. Kenapa dia tidak punya anak? Jawabannya adalah karena dia tidak punya istri, bukan karena dia memang harus tidak nikah atau dia mau. Loh, kalau dia punya istri sudah pasti mungkin saja, tapi bisa jadi juga nggak punya anak. Siapa tahu dia nggak bisa kan? Ya, jadi memang dia tidak punya anak bukan karena dia adalah Allah, tetapi karena dia tidak punya istri. Kalau dia punya istri, jelas kemungkinannya 50-50 dia punya anak gitu loh. Itu bukan manusia bang. Maka saya berikan logika biar abang ngerti. Saya punya ilmu, saya ciptakan sebuah kehidupan. Relax. Aku mau Oke. nanya dong. Nah, Kamu gimana nggak lagi? bisa punya anak karena nggak punya istri kok. Maryam bisa punya anak tapi nggak punya suami. Coba kamu jelaskan. Ya sama aja dengan Adam tak punya bapak, tak punya ibu lagi kan? Adam Itu nggak diciptakan. Adam diciptakan dengan tangan Allah. Pertanyaan Jadi itu kan saya, dengan kuasa dia, kehendak dia. Loh, Pak, iya, setiap maksud manusia saya ada. begini, Maryam Ah, itu kan Mbak manusia Sophia. biasa. Ah. Relax, dengerin pertanyaan saya. Maryam kan cuma manusia. Tapi Ya. Maryam bisa punya anak, nggak punya suami. Kenapa Allahmu nggak bisa punya anak karena nggak punya istri? Itu loh pertanyaan saya. Katanya Allahmu maha kuasa. Tuhan itu tidak mungkin tidak membuat Nggak, suatu pertanyaan itu saya yang nggak seperti tidak itu. sesuai dengan Pertanyaannya apa. Maryam Dia ini cuma sempurna seorang dalam manusia. ilmunya. Perhatikan pertanyaan saya. Maryam cuma seorang manusia. Dia bisa Ya. punya anak tanpa punya suami. Allahmu katanya maha kuasa. Kok Allahmu berkata aku nggak bisa punya anak karena nggak punya istri? Nah, dan dia berkata punya anak, punya istri. Loh, surah Al-An'am ayat 101, surah Al-An'am ayat 3. Mbak, mana? Tolong nggak lihat kan aku. Oh, dia nggak hafal Quran, teman-teman. Bukan hafal, Mbak. Lihat kan ya, Cuma mungkin saya pertanyaan hafal. saya, Maryam itu seorang manusia biasa. Mbak Sophia, santai dulu. Maryam bisa punya anak tanpa punya suami. Kenapa Allahmu yang maha kuasa nggak bisa punya anak karena nggak punya istri? Coba kamu jawab. Mbak, kan udah dijelaskan analoginya tadi gampang kan. Saya punya ilmu, Enggak, Pak. saya ingin bertanya menciptakan sebuah analogi. Saya kehidupan. bertanya mengapa Maryam Jadi yang nggak perlu hanya lagi manusia ditanya apa, biasa, Dia bukan punya maha istri kuasa, apa, bisa maka dia tidak Saya tanya, pernah Maryam, dijelasin. Maryam punya anak tanpa punya suami nggak? Tanpa punya Mbak, pasangan nggak? Tanpa punya sohib nggak? Sebetulnya itu bisa dikaji dalam Oh, ilmu Berarti biologi, Maryam Mbak. bisa punya anak tanpa punya Mbak. sohib. Kenapa Allahmu nggak bisa punya anak karena dia nggak punya sohibah? Mbak, kalau yang namanya Maryam nggak punya anak ya, dia punya anak tapi nggak punya ayah, bisa dalam ilmu biologi, Mbak. Ilmu biologi yang namanya air mani itu hidup dalam air, Mbak. Bisa jadi. Nah,
Dia mandi di Air dalam mandi air, di tapi atas kehendak Allah. Air mandi di dalam air kali Orang aja teman-teman. cari bikin aja nggak jadi dia mbak. Lapar gua Kehendak dengernya. dia kan. Nah, ini Relax. Iya, Air mandi itu oke. bisa jadi anak. Air mandi bisa jadi anak gitu. dijelaskan awalam yaral insanu anna Ya, aku khalaqnahu tanya, min Mariam, nutfatin Mariam, faiza Mariam, wasi Ya mubin. saya tanya. Tidak, di kata dalam Kamu ini air sok-sok mandi baca kan Arab gitu loh. air mandi. Kamu sok-sok baca Arab. Nanti ketika ditanyakan kamu nggak paham. Ditanya dia jawab tapi santai aja bang. Kita umpamanya untuk sering aja kan. Jangan Itu kemana-mana, tetap kamu jawab berpikiran, dulu. Kenapa Maryam yang manusia biasa bisa punya anak tanpa punya pasangan, tanpa punya suami, tanpa punya suami, tapi Allahmu nggak RBS bisa lagi. punya anak karena nggak punya istri, RBS lagi. Ah, si Udah muter-muter saya males. jawab tadi mbak. Di dalam ilmu biologi yang namanya air mani itu hidup dalam air mbak. Bisa jadi Ya sama makanya itu saya Nah, tanya kuasa Allah. tapi semua itu atas kehendak dia, kuasa dia mbak. Oke, Sama oke, yang saya menciptakan tanya. Adam. Bukan, saya tanya. Tanpa air, Sebenarnya Pak, itu. dia jadi kan, Saya Mbak. tanya. Perhatikan pertanyaan saya. Di Ya. dalam Quranmu, Maryam punya anak tanpa punya sohib, tanpa punya suami. Kenapa Allah mau bilang, aku nggak bisa punya anak karena aku nggak punya sohibah? Karena dia nggak punya pacar, nggak punya girlfriend. Itu kan doang. Mbak, yang menciptakan manusia nih mbak, dia semuanya. Saya nggak tanya yang menciptakan manusia. Saya bertanya mengapa? Semua itu atas kehendak ya, Maryam Mbak. yang adalah Contohnya kayak manusia gini, biasa Mbak. bisa Banyak punya orang anak udah bikin, tanpa Mbak, ada punya solusi, tapi suami. nggak punya Allahmu anak, nggak kalau bisa atas punya kehendak anak dia, karena Mbak. nggak punya istri. Capek tawaf Bang Pendi. Gua lapar jadinya. Bang Pendi nggak lapar. Allah ini makanya dia jomblo Bang Pendi. Kalau Allah dicari Ya, saya pasangan, jawab, dia Mbak. dia. Nah, sekarang umpamanya, Nggak usah bertanya umpamanya. lagi mbak. Tolong jelaskan umpamanya apa artinya Rasul, apa tuh Roh Kudus, apa tuh Allah, apa bapaknya. Nggak, jangan kemana-mana, kita bicara anak Allah. Makanya Ya. kan, Makanya saya udah berkata jawab begini, tadi, relax. tapi dia umpamanya pertanyaannya Diam, di sini. Kamu Kalau diam, Tuhan kamu kan diam. mbak, Relax, kamu diam ya. Ketika Mesias itu disebut anak Allah, orang Yahudi ketika Yesus mengklaim aku Mesias, berarti kau mengklaim anak Allah, kata orang Yahudi. Ya, lalu orang Yahudi itu nggak berpikirnya cara pikirnya kayak orang kalian, orang Arab. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak karena dia nggak punya istri? Enggak, karena orang Yahudi ngerti bahwa anak Allah itu artinya Allah dalam rupa manusia. Nah. Dia mengklaim dialah Allah yang turun dalam rupa manusia, itu disebut anak Allah. Mereka tidak pernah berpikir Allah itu punya istri, lalu istrinya hamil, lalu istrinya punya anak namanya Yesus. Mereka nggak pikir begitu caranya. Jadi istilah anak Allah di dalam Quran itu adalah istilah biologis. Allahmu itu tidak mengerti cara pandang orang Yahudi ketika mengerti iman kami. Sedangkan di dalam Alkitab anak Allah itu artinya teologis. Maka Adam di dalam Alkitab disebut anak Allah di Lukas 3. Maka kita semua ini di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Kami ngerti bahwa kami lahir dari Allah. Disebut anak Allah. Kami tidak berpikir Allah itu punya istri lalu punya anak kayak Quranmu. Makanya saya tidak ngerti tuh. Itu Allah yang mana yang menulis Quranmu Mbak gitu Sophia. pertanyaan saya. Mbak Jangan Sophia. Mbak Sophia. Pertanyaan saya, mengapa di dalam Quranmu Allah ini berpikir anak Allah itu artinya Allah punya istri lalu punya anak? Itu loh coba. Mbak. Saya kasih tahu kamu ya. Iya. Ayat ini adalah ayat perkataan Muhammad ketika Muhammad berdebat dengan orang Kristen Najran. Ya, orang Kristen Najran berkata begini, menurut kamu kalimatullah, firman Allah, apakah itu berasal daripada Allah? Iya. Lalu Muhammad berkata, bagaimana mungkin kamu menyebut Isa ini anak Allah? Kata gitu. Lalu orang Najran menjawab, karena dia kalimatullah, dia berasal dari Allah. Apakah menurut kamu firman itu anaknya Allah? Lalu Muhammad mengatakan, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Ayat inilah yang masuk di dalam Quranmu. Mbak. Coba benar apa nggak Bang Pendi? Ya. Saya Ini tanya adalah dulu. perkataan Muhammad Arti dari firman orang apa Mbak? Kristen Bagi Mbak. yang masuk menjadi ayat dalam Quranmu. Karena Muhammad berpikir bahwa istilah anak Allah, bahwa Isa disebut anak Allah, itu artinya Allah punya anak secara biologis. Pada orang Kristen dan orang Yahudi nggak pernah berpikir begitu. Anak Allah itu artinya berasal daripada Allah, lahir dari Allah. Maka kami orang Kristen anak Allah. Ya, jadi jelas Quran ini bukan perkataan Tuhan, tapi perkataan Muhammad. Nah, gini Mbak, saya tanya dulu. Arti firman menurut Mbak apa? Firman itu apa menurut Mbak? Mbak Sophia. Mohon ke firman-firman, kamu jawab mengapa Allahmu mengartikan anak Allah itu Allah harus menikah, punya sohibah, punya pasangan lalu punya anak, itu loh pertanyaan saya. Padahal saya udah jelaskan tadi Mbak. Saya berikan analogi yang begitu gampang. Tidak perlu dikaji umpamanya. Saya juga memberikan analogi dalam Quran. Allah itu makanya Esa Mbak. Biar tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Maryam itu Makanya termasuk ayat itu manusia turun biasa. Mbak. Maryam bisa punya anak, melahirkan seorang anak tanpa punya pasangan. Ya, tapi Allahmu mengatakan, aku nggak bisa punya anak. Bagaimana bilang punya anak? Aku nggak punya istri. Banyak orang kadang tidak punya pasangan tapi dia punya anak Mbak. Hah? Yes. Punya orang nggak punya pasangan tapi punya anak. Iya, ada Mbak. Berarti Nah ini Mbak, ini Mbak tahu kan? lagi dong. Mbak, ada orang pacaran Mbak. Berarti Allahmu lebih parah lagi. Manusia saja bisa punya anak tanpa punya pasangan, teman-teman. Tapi Allah berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak karena aku gak punya pasangan? Sedangkan Relax berkata, banyak loh Sofiatul, manusia bisa punya anak gak punya pasangan. Lalu lebih parah sih Bang Nabi dong. Contoh Mbak. Satunya contoh terdekatnya Maria sih. Aku Contoh terdekatnya Maria. Relax berkata
banyak manusia bisa punya anak tanpa punya pasangan. Nah, iya. Kalau Relax. Jadi makin jauh kau nanti makin blunder, bro. enggak. Mendingan nyantai dulu, relax dulu. Santai. Kita santai dulu, relax. Nanti kalau kau makin ini nanti makin blunder. Ya, karena bahaya orang Kristen itu salah dikit kau habis kau ditelan. Enggak. Gitu. Iya. Iya, blunder kau nanti karena terlalu membela tanpa ilmu yang cukup gitu. Kalau kami kan udah ketahuan ahli kitab ya. Gitu. Aduh. Oke, lanjut. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir tentang debat. Jadi dalam debat ini ada 2 lawan 2 teman-teman, antara polemikus muslim yang selama ini juga banyak menafsirkan Alkitab dengan sesuka hati mereka. Dan literatur mereka, ya orang-orang yang menolak Yesus, literatur mereka selalu mengandalkan dari Keyahudian, dari traktat Yahudi, walaupun apa yang disampaikan itu tidak membuktikan apapun ya. Oke, nanti kita akan berikan tanggapan teman-teman. Nah, firman Tuhan katakan ya teman-teman ya, kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita, terhadap iman kekristenan yang sering disalahpahami, yang sering dituduh, yang sering dikatain palsu dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan dan lebih banyak dan lebih doyan para mualaf dan juga para ustadz yang selama ini banyak berkoar-koar. Bahkan ada baru-baru ini mualaf ya, perempuan itu langsung merasa dia pintar, ternyata ketika saya ikuti, oh ternyata dia tidak menunjukkan sebuah ilmu teman-teman, ya ngaku doang, ya biasalah ngaku doang. Nah, kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban terhadap keyakinan kita apabila ditanya dan disalahpahami, memberikan pertanggungjawaban secara elegan, secara benar yang berdasarkan kitab suci Alkitab dan bukti-bukti sejarah. Karena kekristenan itu, baik itu Alkitab dan sejarahnya berdiri kekristenan, itu bersamaan atau pelaku sejarah. Jadi itu tidak sulit untuk dibuktikan. Yang sulit adalah membuktikan kepada orang yang sudah botol atau yang sudah bodoh. Membuktikan kepada orang yang tidak mau tahu. Membuktikan kepada orang yang sudah membaca literatur yang kurang tepat, lalu itu ditonjolkan ke permukaan. Kalau dibantah, kalau ditunjukkan literaturnya, maka mereka tidak akan pernah menerima itu. Karena apa? Karena mereka sudah mengkonsumsi sebuah literatur atau sebuah bacaan atau traktat atau apalah itu yang berkaitan, yang membantah kekristenan. Tapi ketika dibuktikan itu tidak benar, maka mereka tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh kekristenan itu. Kenapa? Karena buat mereka bukan soal yang benar, ya. Yang penting mereka mampu untuk ngebantah, mampu untuk menunjukkan argumentasi mereka, sekalipun itu semua miring, teman-teman, ya. Seperti yang barusan kita dengar ya, mereka memakai traktat-traktat Yahudi, ya, pendapat-pendapat Yahudi, gitu ya kan. Benar mereka menolak Yesus, itu benar. Mereka menolak Yesus. Orang Israel Yahudi lah yang menyelipkan Yesus, yang menggunakan Romawi ya pada saat itu. Tetapi mereka menantikan Sang Mesias itu sendiri. Mereka menantikan, tapi mereka tidak menduga atau mereka tidak berpikir bahwa Mesias yang mereka nantikan itu justru lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria dan suaminya tukang kayu. Yang mereka pikirkan adalah, yang mereka angan-angankan, Mesias yang lahir itu adalah Mesias keturunan Daud yang bisa setara dengan Daud, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada zaman itu. Jadi Mesias yang mereka angan-angankan itu adalah Mesias yang bisa berperang, Mesias yang bisa ngebela mereka sehingga mereka terbebas. Nah, datang Mesias yang tidak sesuai yang dipikirkan mereka, yaitu Mesias yang menghancurkan kuasa dosa, yaitu Kristus, anak tukang kayu. Firman lahir, datang ke dunia. Itu tidak mereka duga. Mereka menantikan, ya, yang sesuai standar pikiran mereka, dan itu tidak bisa diterima oleh para polemikus, teman-teman ya. Sudah dibuktikan, sudah ditunjukkan dengan baik, tapi mereka tidak mau tahu. Makanya saya bilang, kalau mereka sudah mengkonsumsi literatur yang notabene itu banyak menolak, ketika itu dibantah, maka mereka tidak mau menerima bantahan ini, literatur yang kita sampaikan. Karena apa? Mereka sudah mengkonsumsi sesuatu hal yang kurang tepat sebenarnya. Lagi-lagi, Yahudi memang menolak, tapi bukan berarti mereka tidak menantikan. Mereka menantikan, tapi yang mereka nantikan dari keturunan Daud itu berbeda, karena mereka mengharapkan seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah teman-teman, mereka bicara membantah tentang Tritunggal dan lain sebagainya. Kamu tidak tahu tentang Tritunggal. Kamu bilang tidak ada konsep di Alkitab, padahal ada tertulis bahwa ada baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi apa yang mau dibantah? Apa yang mau kalian tonjolkan? Tidak ada. Kalau kami tanya juga, adakah kata tauhid di Quran?
Coba buktikan. Ada kata sunat di dalam Quran? Coba buktikan. Tuh. Jadi teman-teman ini sok-sok mempunyai literatur dan mengatakan dari Jewish. Itu tidak membuktikan apapun. Jadi dari apologetik Kristen ini sudah menunjukkan bukti yang baik, yang benar, tapi mereka sebenarnya tidak mau tahu itu. Oke? Mereka hanya berkata, oh kami sudah buktikan tapi tidak menerima. Halah, sudahlah kawan. Oke? Tapi puji Tuhan lah, kita bisa ngebantah, kita bisa meluruskan, bahkan kita juga bisa menyerang sedikit lah tentang kitab suci mereka. Karena itu penting sebagai bukti kita bisa berargumentasi. Mereka tidak akan mungkin bisa membantah itu. Mereka untuk mencari literaturnya mungkin tidak ada juga gitu ya, sulit. Jadi biarlah mereka yang bertanggung jawab di situ. Karena kita lihat para polemikus dan ustadz-ustadz, mereka lebih doyan membahas tentang Alkitab. Karena literaturnya itu membludak banyak sekali, bisa dibaca. Yang palsu juga banyak, yang menyerupai juga banyak. Tapi yang asli itu sudah berdiri kokoh, maka yang palsu datang untuk mencoba meruntuhkan yang asli itu. Oke, teman-teman, kiranya kasih Kristus yang membuka mata hatimu, pikiranmu, supaya menerima Yesus di dalam hidupmu, karena dialah Raja yang sejati, yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bukan Nabi yang dari Arab, tapi yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Kristus Tuhan. Dan dia Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa, bukan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye-bye.